Bagi sebagian orang, kulit telur tidak berguna jika isinya telah dimasak untuk dimakan. Namun, bagi ibu-ibu PKK di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, mengolahnya menjadi suatu hasil karya yang sangat menawan. Kulit telur yang dicat dan diamplas menjadi hiasan, tidak kalah menarik dengan material lainnya. Selamat siang Pak De. Siang, nama saya Toto, ya warga Tanjung Batu. Ini sedang bersama ibu-ibu PKK Tanjung Batu mengolah limbah kulit telur. Bahannya apa aja, Pak De? Bahannya kulit telur ya semacam ini sama kertas-kertas pel yang dibuang ya. Kita manfaatkan untuk kerajinan seperti kotak tisu, meja, vas bunga kayak gini dan macam-macam nanti dibuat ya. Nah ini dalam pengerjaannya ini Pak De, untuk kayak satu kotak tisu, vas bunga itu tuh butuh waktu berapa lama Pak De? Untuk 2 orang 1 minggu bisa menghasilkan 30 kotak tisu per minggunya untuk 2 orang ya. Gitu. Kalau untuk vas bunganya Pak De? Vas bunga malah lebih cepat lagi. Kalau vas bunga kan sudah ada medianya. Iya. Jadi vas bunga bisa 50 untuk 1 minggu untuk 2 orang. Kira-kira Pak De dalam membutuhkan bikin kerajinan ini nih berapa banyak kulit telur yang harus ini Pak De? Kulit telur kira-kira untuk volume yang sudah dikerjakan ini 3 karung kulit telur ya. 3 karung kulit telur itu Pak 3 sampai 4 karung kulit telur ya. Ini Pak De, nanti ini sudah bisa diperjualbelikan kah atau gimana Pak? Bisa. Kayak gini yang sudah finishing bisa dijual. Berapa itu Pak De kalau satu kotak tisu? 100.000. 100.000 Pak De ya? Oke. Kalau pas bunganya itu Pak De? Pas bunganya sekitar 60.000. 50 sampai 60 ya. Oke, siap. Kalau yang meja yang besar ini Pak De? Mejanya sekitar 500. Oh, 500.000 Pak De. Susah nggak sih Pak De ngajarin ibu-ibu ini Pak De? Sangat mudah sekali. Ibu-ibu ini langsung bisa ini. Ini tinggal nempel. Sebetulnya kulit telur ini media tempel aja ini. Tinggal nempel di segi pola gitu, sudah jadi kayak gini. Mudah sekali. Ditempel terus diamplas itu aja Pak. Dikasih pewarna. Nah Pak De, kalau ada ibu-ibu yang pengen join Pak De atau pengen gabung ke sini tuh ada syaratnya nggak sih Pak De? Bisa, nggak ada syaratnya sama sekali. Bisa. Tinggal langsung datang aja Pak De? Langsung datang bisa kita ajari sama-sama. Biasanya kegiatan ini di mana aja Pak De? Selama ini di sini masih di Tanjung Batu ini. Ya, di daerah Kalimantan ini saya lihat belum ada. Belum ada Pak De. Hanya di Tanjung Batu ini yang ada. Baru dimulai Tanjung Batu ya. Jadi kalau mau belajar di sini bisa aja Pak De ya? Bisa, kami terbuka. Ya. Oh ya Pak De, mau nanya sedikit lagi Pak De. Kalau dari bahannya ini susah dicari atau enggak sih Pak De? Kulit telur sangat gampang dicari. Kita bisa mencari di penjual-penjual mie goreng gitu atau martabak. Kita kasih mereka tempat kresek atau apa gitu, tiap malam kita ambil gitu. Sehari kita bisa 1 karung lebih. Dan selama ini kita ngambil di Roti Yordan di daerah Pinang. Ya, gitu. Dan itu nanti bayar kah Pak De untuk beli kulit telurnya itu? Tidak, karena mereka dibuang. Kita ambil. Itu ada sekitar 2 karung per hari. 2 karung per hari Pak ya. Oke, siap. Nah tuh sobat, kalau kalian ingin peduli dengan lingkungan, kalian bisa melakukan hal dari kecil ya, seperti mengolah limbah dari kulit telur seperti yang dilakukan Pak De di sini dan ibu-ibu PKK di sini. Sangat mudah untuk dicontoh dan hasilnya juga cukup lumayan untuk menjanjikan semua. Dengan idenya tersebut, ia mengajak ibu-ibu PKK sebagai upaya memanfaatkan limbah yang tidak terpakai. Selain itu, kerajinan kulit telur memiliki prospek ekonomi dan peluang usaha yang cukup menjanjikan. Ya, tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan pelatihnya dari ibu PKK, Pak De, dan kali ini kita akan mewawancarai dari ibu-ibu PKK-nya. Yuk, mari simak. Halo Ibu. Siapa namanya Bu? Ibu Nurul. Bu,
mau nanya-nanya dikit dong Bu, susah nggak sih Bu bikin kerajinan seperti ini Bu? Kalau susahnya enggak, cuma kesabarannya aja paling. Emang yang butuh kesabarannya tuh apa Bu? Waktu. Soalnya kita kan banyak makan waktu. Sebagian waktu pertama buka pelatihan ini banyak ibunya, sekitar 15 orang. Cuma sampai ke sekarang tinggal ini aja lagi. Karena kebanyakan kan ada kegiatan lain kan, ada yang berkebun juga, nyawa. Oh ya Bu, ini nanti kalau sudah selesai semua ini nanti mau bakal dijual kemana Bu? Mungkin ya dipasarkan secara online bisa, ditawar-tawarkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di kampung, sama juga ke ibu-ibu yang ada di sini juga. Ada juga yang sudah mulai pesan, cuma kami kan masih finishing dulu, belum bisa kami pastikan kapan kami selesainya jadinya. Cuma kalau harganya sudah kita tawarkan sudah. Berapa tuh Bu harganya Bu, kalau boleh tahu Bu? Kalau satu paket kami pasang harga 230. Itu apa aja Bu isinya Bu? Nampannya, pot bunga sama bunganya sama kotak tisu. Oh, sama kotak tisu. 3 paket. 3 paket itu Bu ya. Buat kayak di meja-meja gitu ya. Oke. Biasanya kan orang kan lengkap biasanya kan. Bu, harapannya dengan adanya kegiatan mendaur ulang ini dan menambah penghasilan dari ibu-ibu PKK gitu tuh apa Bu? Ya meningkatkan penghasilan dari sini kan, karena kan ibu-ibu kan kebanyakan kan di rumah. Jadi sambil di rumah kan kita bisa bikin kayak gini biar nggak bosan lah mungkin ya. Karena kan sebagian kan ibu-ibu nggak bisa keluar aktivitas lain, apalagi selama ini kan banyakan disuruh diam di rumah. Jadi saya bilang daripada kita diam di rumah nggak ada kreativitasnya, mending kita gabung ke sini, kita buka pelatihan ini sama Pak De. Antusias ibu-ibunya. Pertanyaan terakhir Bu, ini kalau misalnya selain ibu-ibu, anak-anak, remaja kayak gitu, kalau mau ikut boleh juga Bu? Bisa, boleh. Saya kan kemarin saya tawari sama Karang Taruna yang anak-anak muda. Kalau memang ada waktu, kita bisa ikut ke sini. Kalau yang untuk yang laki-laki, nanti dilatih sama Pak De bikin patung burung bangau sama enggang. Cuma sementara karena banyak yang kerja kan, jadi belum bisa lagi mereka atur waktunya. Halo Pak Kades. Halo, siang. Siang Pak Kades. Nah, ini kan tadi saya habis ngikuti kegiatan dari kerajinan Ibu PKK. Tanggapan dari Pak Kades sendiri gimana Pak Kades? Ya, kami di pemerintah desa sebenarnya konsen juga terhadap permasalahan kegiatan ibu-ibu PKK ini, sehingga kami sudah memasukkan visi misi kami ketika mencalon Kades kemarin itu ke dalam dokumen yang memang itu dibenarkan menurut aturan. Visi misi Kades itu masuk ke dalam RPJMdes. Nah, di dalam RPJMdes itu kami masukkan kegiatan peningkatan SDM warga, khususnya bidang keterampilan ini juga. Nah, kita akan adakan kegiatan pelatihan-pelatihan ini yang kita tindak lanjuti juga untuk sifatnya nanti produksi untuk di UKM. Nah, selain nanti ini limbahnya sudah bagus nih Pak Kades, karena memanfaatkan limbah dari kulit telur dan kertas-kertas yang tidak terpakai. Apakah nanti akan berkembang dari sini atau ada kerajinan lainnya nanti gitu Pak Kades? Siap ya. Insya Allah kita upayakan berkembang. Kita konsen fokus dulu kepada pengembangan atau pemanfaatan limbah kulit telur ini. Selebihnya nanti ada pemanfaatan limbah botol-botol plastik ini untuk kita olah menjadi kegiatan UKM warga desa. Selain itu nanti di desa ini juga kita selain kegiatan kerajinan juga ada beberapa budidaya yang akan mensupport kegiatan pertanian kerjasama Desa Sinergi Hijau itu. Oke, pertanyaan terakhir Pak Kades, harapannya untuk berkembangnya UMKM dan aktifnya kembali Ibu PKK di Desa Tanjung Batu ini seperti apa Pak Kades? Ya, kita kemarin sudah berkoordinasi dan konsultasi ke pihak Pemkab Kukar melalui Disperindakkop. Mereka memang menyarankan untuk di kegiatan ini dibentuk lembaganya dulu, kepengurusannya, kemudian nanti kita daftarkan ke Perindakkop Kukar untuk nanti mungkin diadakan pembinaan-pembinaan yang bersumber dari kabupaten juga. Terima kasih Pak Kades. Ya,
Tadi sudah wawancara dari Kepala Desa Tanjung Batu, Pak Husniansyah, dan beliau sangat mensupport sekali dengan kegiatannya adanya pemanfaatan limbah kulit telur dan kertas-kertas. Semoga dari sini para warga Desa Tanjung Batu bisa aktif kembali lagi memanfaatkan dan menuangkan kreasi-kreasi mereka di Tanjung Batu ya. Sekian dari saya, Mangir Titiantoro, nomor 1 Kaltim.